Benar ya Bu, ini kita ngisi namanya dulu aja ya Bu ya, sama ya, ya, sama jenis jabatannya aja Mas dirubah, nggak apa-apa. Dokter ahli madya, madya ya Bu dokter ya. Saya 4B Pak. Oh ya, ahli madya, yang nggak ada tanda bintangnya Mas. Ahli madya yang nggak ada bintangnya. Oke sip. Terus itu unit kerjanya udah benar itu? Ya betul. Oh bukan. Oh bukan, ya monggo bisa diganti. Kerjanya bukan. RSUD Unit, Dr. Sutomo berarti saya ikut direktur direktur ya. Ikut pelayanan medik, Wadir pelayanan medik. Wadir pelayanan, ikut pelayanan medik ya Bu. Ikut ya, bidangnya diakses, pelayanan diakses. Bidang pelayanan. Nah ini mencontohkan. Itu seksinya dihapus saja. Seksi pengembangan dihapus ya, berarti ya. Seksinya dihapus saja. Oke, sip. Oke, jabatan fungsinya benar. Nah, terus kita ngisi pejabat penilai kinerjanya. Nah itu dihapus semua. Adalah kepala bidang pelayanan diagnostik khusus. Ya, kepala bidang. Nunik Damayanti. Ya itu tinggal copy dari bawahnya ke atas. Yang bawah itu tinggal di copy aja. Oh, yang bawah pindah ke atas. Semuanya. Di blok aja bisa Pak. Di blok. Nah, sip. Oke, itunya jabatannya juga ganti. PLT kepala bidang. Oh. Enggak PLT ya. Bentar ya Bu, ngapunten. Oke. Oh, pelayanan diagnostik dan khusus. Oke, ya, sip. Bawahnya itu dikosongi aja, enggak apa-apa. Bawahnya dikosongi aja. Nah, unit kerjanya, iya, insyaallah. Unit kerjanya sama kan sama itu, ya. Ya, oke. Bawahnya itu kosong. Berarti atasannya Dokter Nuni itu Dokter Anang. Iya. Oke, yang lainnya nggak apa-apa, kosongi dulu aja, biar kita cepet, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dikosongi aja dulu, yang penting kita tahu caranya. Oke. Terus kita ke matriks. Kita cari yang kepala bidang pelayanan diagnostik. Nah, kita di sini ditambahkan satu row, satu garis. Oke. Seperti ini contohnya, tambahkan satu garis, kita tulis jabatannya dokter ahli madya. Nah, dari sini ngambil yang mana dari ketiga, berapa itu? 4 ya? 1, 2, 3. Ya, dari 4 indikator kinerjanya. Kita ngambil yang mana? Dokter itu ngambil yang mana itu ya? Nomor berapa? 1. Oh itu, yang kedua ya. Terwujudnya capaian indikator standar pelayanan diagnostik dan khusus yang sesuai target. Ya. Nah, ini nanti dikonfirmasikan ke kepala bidangnya. Ya, kepala bidang pelayanan diagnostik dan khusus. Kalau dokter memang ngambil yang itu, ya sudah, enggak apa-apa. Saya contohkan mungkin ngambil yang ini ya, dengan kata-kata seperti tadi, layanan, pemeriksaan, medis yang optimal.
Seperti ini contohnya. Jadi mengambil yang terwujudnya capaian indikator standar pelayanan diagnostik dan khusus yang sesuai target dengan layanan pemeriksaan medis yang optimal. Contohnya seperti ini. Jadi mengintervensi yang kuning-kuning itu. Jadi Bu Dokter mengintervensi yang warna kuning itu dengan layanan pemeriksaan medis yang optimal. Sampai sini saya rasa cukup jelas ya, sangat jelas sekali. Ya, baik, sekarang kita ke form SKP. Oke. Nah, di form SKP ini kan bingung ya, tadi ada yang tanya. Nomor 2, nomor 3 itu diisi bagaimana caranya? Gini caranya. Oke, saya kosongi dulu biar form kosongan. Oke. Nomor 2 diambil dari matriks peran hasil yang warna kuning tadi, yang di atasnya. Nah, ya situ. Ya. Jadi yang di atasnya apa? Dikopikan ke situ. Yang rencana kinerjanya yang dinilai itu diambilkan dari bawahnya tadi. Nah, bawahnya itu. Oke. Nah, dimasukkan di situ. Sampai sini dulu. Ada yang masih bingung? Jadi rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi itu adalah rencana kinerja atasannya, bukan rencana kinerja yang dinilai. Kalau yang di nomor 3 itu adalah rencana kinerja yang dinilai. Ya, cukup jelas. Saya rasa sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu Dokter? Ya. Ya. Yang berikutnya adalah indikator kinerja individu. Kalau tadi sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan lanjutkan. Saya akan pelan-pelan. Kalau saya terlalu cepat, tolong di chat ya. Ini adalah indikator kinerja individu. Ya, indikator kinerja individu ini adalah indikator untuk menilai rencana kinerja kita. Ya. Kalau kemarin kita ngambil ini dari butir kegiatan yang ada di e-master. Ya, yang ada di e-master. Dan butir kegiatan itu semuanya ada di Permenpan masing-masing sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Ini berlaku bukan hanya untuk dokter, tapi juga untuk perawat, bidan, sanitarian, radiografer, semuanya yang jabatan fungsional pasti memiliki Permenpan masing-masing. Ya, jadi kami ambilkan dari situ. Sudah, Mbak? Enggak ada contoh SKP, enggak ada. SKP, Oke, kami sedang carikan contohnya yang untuk SKP-nya dokter ya. Jadi kita akan lihat contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh SKP-nya dokter. Jadi yang kegiatan tugas jabatan itu, ya, ini share ini, dokter, atas. Nah, nanti kami akan carikan dulu yang punyanya dokter. Kita akan masukkan seperti ini. Sebentar, kita tunggu aja. Ada pertanyaan? Nah, ini punyanya dokter ya. Udah benar kok tadi. Dokter ini. Ya. Mohon izin ngapunten yang ininya. Yang oke. Nah, ini ada kegiatan tugas jabatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya ini punyanya dokter, siapa tadi dokter? Oh ya, ini punya yang lain ini. Tapi kalau butir kegiatan hampir sama. Jadi yang itu diambil, ya,
dikopikan, dikopi dulu ke SKP-nya tadi, balik ke SKP. Oke, ke kesesuaian butir. Ya, bentar, kami harus masukkan sini. Ya, ini di, yang lain dihapus dulu aja. Oke. Bentar ya, kami akan contohkan seperti ini. Kami akan contohkan seperti ini. Diperbesar aja, Pak. Ya, jadi memang ada formnya ketersesuaian SKP dengan butir kegiatan. Nah, itu. Nah, diperbesar seperti ini. Nah, ya, butir kegiatannya ditaruh di sini, bukan ditaruh di SKP-nya lagi. Ya, butir kegiatannya ditaruh di lembar nomor 3 itu. Ya, ditaruh di situ di set kesesuaian SKP, CFT dan butir angka kreditnya. Ya, itu sudah ada outputnya, ya kan? Terus juga sudah ada angka kreditnya. Nanti ditulis dilengkapi. Kalaupun tidak dilengkapi tidak apa-apa, karena ini tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan nanti yang warna kuning-kuning itu aja, yang di print. Ya, tapi disesuaikan seperti ini aja dulu, tidak ada masalah. Nah, terus karena ini punya 6 butir kegiatan, kami akan buat juga di SKP-nya adalah 6 indikator. Oke, balik ke SKP, Pak. Kita siapkan dulu setnya. Oke. Nah, itu kita sudah sediakan banyak, cukup banyak lah. Nah, mungkin nanti nggak akan sebanyak itu juga. Oke. Ya, kami akan coba ambil salah satu aja dari butir kegiatan yang ada di kesesuaian tadi untuk kami rubah menjadi kata-kata indikator. Ya, Mbak, ambilkan salah satu aja. Itu kami copy, kata-katanya aja ya. Itu kami copy, kami pindah ke SKP, kami taruh di kuantitas. Nah, seperti itu. Tapi kata-kata melakukannya kami hapus. Kami ganti jumlah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi angka kredit yang ada di kesesuaian, saya ulangi, angka kredit yang ada di kesesuaian SKP, CFT dan butir AK itu kami ambil, kami copy, kami pindahkan ke SKP pada kolom kuantitas. Dan merubah kata-katanya, tadi yang melakukan, kami ganti dengan kata jumlah. Ya, itu kami ganti dengan kata-kata jumlah. Kurang gede kayaknya Mbak Yunita. Gede dikit Mbak. Oke, seperti itu. Kami ganti dengan kata-kata seperti itu. Ya, contoh lagi. Oke Mbak, ayo contohkan lagi. Nomor 2-nya. Dari sini lagi, kita lakukan lagi cara yang sama. Kita copy, kita masukkan ke kuantitas lagi. Dan kata-kata melakukan, kami hapus, kami ganti jumlah. Ya. Hal ini untuk apa? Untuk mempermudah mengisi target. Ya, untuk mempermudah mengisi target nantinya. Ya. Kalau tadi ada 6, ya berarti kita akan buat 6 indikator kinerja dari kesesuaian butir tadi. Ini apa? Untuk mempermudah, mempercepat. Tidak perlu mengarang tentang indikator kinerjanya. Ya. Oke, apa kita mau tuliskan semua, Mbak? Nggak mau dituliskan semua. Ya, kita buatkan sekalian biar full detail. Kita buatkan semua dulu ya, Pak ya.
Ya, kami akan buatkan seperti ini, akan ada 6 seperti ini. Ya, untuk mempermudah kita. Satu lagi, nah itu. Jadi memang indikatornya itu tergantung dengan apa yang ada di butir kegiatan yang ada di e-masternya Bapak Ibu atau SKP-nya yang kemarin. ESKP ya, ESKP. Ya, monggo itu bisa diisikan. Itu dirumus kayaknya, Mbak. Aduh. Oke, ya dibuat seperti itu. Nah, dikecilkan. Nah, dibuat seperti itu. Ya, jadi kata-kata ini kami tidak merubah apapun, hanya mengganti sedikit, memodifikasi sedikit dari butir kegiatan. Ya, itu di situ ada aspek di kolom nomor 4. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Saya ingin mempercepat, isikan hanya kuantitas sama waktunya dulu saja. Kalau ternyata Bapak Ibu bisa mengisi kualitasnya, oke, diisi semua, silakan diisi semua. Ya, kami akan contohkan biar diisi semua. Oke, dengan kualitas, berarti itu adalah apa itu, Mbak? Aku gak ketok ya, gede. Maaf. Ya, jumlah pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis klinis. Oke, kualitasnya berarti adalah persentase pelayanan medik yang sesuai persentase pelayanan medik spesialistik sesuai ketentuan. Ini contoh ya, contoh. Terus berikutnya adalah waktu pembimbingan tepat waktu. Waktu pelayanan medik tepat waktu. Ya, saya harap bisa diisi semuanya, kuantitas, kualitas, dan waktu. Mohon maaf, kuantitas, kualitas, dan waktu ternyata harus diisi semua. Tadi BKM mengharuskan kita untuk mengisi itu. Ya, diisikan dulu semuanya. Nanti kalau kami buatkan sebenarnya bisa-bisa saja itu. Ya, dibuat seperti itu bisa. Yang lainnya mungkin beda. Nah, itu hampir sama. Kalau yang kami buat hampir sama, bisa kami buatkan. Ya. Oke, kualitasnya yang itu jumlah pelaksanaan perkuliahan tutorial pembimbingan yang menjadi narasumber. Ini agak susah. Nah, seperti ini contohnya. Jika ini agak susah untuk didefinisikan, kita langsung ke waktunya aja, Mbak. Waktu pelaksanaan tutorial, waktu pelaksanaan tepat waktu, gitu aja enggak apa-apa. Oke, sama. Itunya kita buat. Oke, kita akan contohkan yang bisa dikosongi ataupun yang ada isinya. Ya, targetnya, kita sekarang ke kolom target. Nah, kolom target agak naik dikit, Mbak. Nah, itu target itu ada min itu berarti minimal, ada max itu berarti maksimal, dan ada single rate. Dan ada satuan. Kita pakainya yang single rate. Karena apa? Karena di perjanjian kinerja kita yang dari atas sampai bawah itu tidak ada range nilainya. Range-nya paten 1. Itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di SKP, di ESKP yang ada di master. Misalnya jumlah pelayanan medik ada 10, silakan dituliskan 10. Misal jumlah tindakan medis ada 100, silakan dituliskan 100, disesuaikan saja. Satuannya mungkin bisa pasien, mungkin bisa orang, mungkin bisa apapun, sesuai dengan permenpannya masing-masing jabatan fungsional di butir-butir kegiatannya. Itu kan ada satuan hasilnya. Nah, itu disesuaikan saja. Kalau itu pasien ya ditulis pasien, kalau laporan ditulis laporan, kalau logbook ditulis logbook, silakan. Bas. Mau nanya boleh Mas Rizky? Siap, dari? Ini yang
tadi Haryono ini. Untuk apa namanya 10, 12 tadi itu kalau misalkan nggak ada acuannya bagaimana ya? 10, 12 mana? Oh, Misalkan gitu. oh, Misalkan kita ngasih misalkan. 10, 12, 13 nggak ada acuannya bagaimana? Seumpama tidak ada referensi gitu. Seharusnya ada, karena itu ada di ESKP-nya yang tadi. Sebentar saya contohkan ini. Ini. Bentar. Nah ini. Nah itu ada jumlahnya tuh. Jumlah per bulanan itu loh. Gitu. Ya, itu pasti ada semua. Kalau ini tidak ada berarti nggak ngerjakan. Ya, bener ya. Kalau ini tidak ada berarti nggak ngerjakan. Ada semuanya di situ. Yang bulanan itu loh. Itu kan breakdown ya, kuantitas per bulan ya. Nah itu kuantitasnya. Bisa sampai biasanya dengan tambahkan di situ. Ya misalnya berapa 20 tambahkan per bulan ini berapa kalikan 6 bulan. Terus nanti ditulis di situ. Ya. Misalnya ini berarti target pencapaian dalam setahun itu ya kalau gitu ya. Siap, dari situ iya. ya. Dibuat 6 bulan tapi ya. Tapi capainya dibuat 6 bulan. Dihitungnya mulai Juli aja. Oh, nggih. Juli sampai Desember. Yang Nggih. Januari sampai Juni sudah diukur masalahnya ya. Nggih. Berarti target capaian. Terima kasih. Iya, betul. Nah, makanya saya tentukan misalnya itu ada 100 pasien ya tulisan 100 atau 120 atau berapa sesuai dengan yang ada di ESKP-nya masing-masing. Mulai bulan Juli sampai Desember. Ya. Sampai sini oke. Terus yang berikutnya itu yang kualitas itu diisi 100% saja. Ya, diisi persen. Terus diisi 6 bulan. Ya, jadi waktunya seperti itu. Jadi waktunya kita buat 6 bulan. Karena memang pekerjaan itu dilaksanakan 6 bulan. Kalau memang ada pekerjaan yang dilaksanakan hanya 3 bulan, ya monggo silakan dituliskan 3 bulan, tidak apa-apa. Ini saya hanya mencontohkan. Ya, mungkin nanti Bu Dokter bukan ini angka kreditnya, mungkin bisa diganti sesuaikan dengan yang ada di ESKP-nya. Ya, ini saya hanya mencontohkan saja. Karena hampir tiap ESKP mungkin bisa beda-beda. Itu ada kegiatan-kegiatan tindakan pasien. Kegiatan. Ya, itunya disesuaikan ya. Sesuaikan saja. Nah, itu karena tidak ada, dikosongi aja. Ya, dikosongkan saja, nggak apa-apa. Ya, seperti itu contohnya SKP-nya Bu Dokter ini. Ya, memang belum sempurna benar, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mendekati hal tersebut. Ya, tindakan ya kalau nggak salah itu. Oh, pasien. Oke, ini misal ya Bu Dokter ya, misal isinya seperti ini, tapi yang jelas ini caranya seperti ini. Ya, yang nomor 7 sampai bawahnya itu silakan disembunyikan. Nah, jangan dihapus. Kalau dihapus nanti rumusnya rusak. Ya, jangan dihapus sampai dihapus. Ya benar dihapus ya, jangan di-cut lah. Disembunyikan saja, di-hide saja. Oke, ini kita sudah buat punyanya Putri, Bu Dokter. Ini SKP-nya. Ya, terus sementara buat SKP-nya seperti ini. Kalaupun nanti ini berbeda, monggo silakan lagi dilihat di e-masternya masing-masing, di ESKP-nya masing-masing. Sampai sini untuk dokter masih ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke pengukuran. Permisi Pak Rizky. Ya, dari Di KSM Mat, Pak Rizky. Ya. Dari pengisian rencana kinerja, draftnya kan layanan pemeriksaan medis yang optimal. Sedangkan indikator kinerja individunya itu pelaksanaan perkuliahan kan tidak sama, tidak sinkron. Apakah nanti rencananya kinerjanya itu ada draft perubahan lagi atau memang tetap seperti ini, Pak Rizky? Iya, karena itu begini, Mas. Jadi kita itu
untuk percepatan akhirnya kita membuat seperti ini. Sebenarnya itu tidak perlu dituliskan semua ke bawah seperti itu, cukup satu rencana kinerja saja, terus indikatornya banyak, itu boleh, bisa. Ini kami hanya memperjelas saja. Jadi tidak ada masalah. Kelihatannya memang nggak nyambung, tapi kalau kita lihat di permenpannya dokter, itu memang layanan pemeriksaan medis itu bisa banyak. Memang ada namanya pengembangan profesi, ya bisa dituliskan seperti itu. Jadi itu mungkin masuk pengembangan profesi, atau mungkin masuk unsur penunjang, ya kan? Enggak apa-apa. Tapi untuk sementara ya Pak ya, kita mempercepat dulu aja, jadikan satu dulu saja. Ya. Kalau mau misalnya dengan ternyata bisa membreakdown beda, misalnya membedakan dengan layanan pemeriksaan medis, terus nanti membreakdown dengan dokumen pengembangan profesi, dokumen penunjang, silakan di rencana kinerjanya silakan. Tapi kalau saya untuk yang 2021 ini kita mempercepat dulu saja, ya. Yang penting jadi dulu, karena nanti kalau kita pengennya yang bagus banget, kasihan nanti teman-teman yang mau naik pangkat dan yang pemberkasan ini nggak jalan-jalan. Siap. Seperti itu, nggih. Siap. Matur suwun, Pak Rizky. Siap, terima kasih sama-sama. Ya, kita lanjut lagi ke mana ini? Pengukuran. Penyesuaian. Ya, itu dihapus dulu. Ya, yang paling bawah itu, tolong diketik sendiri, disesuaikan dengan angka kredit yang didapat di ESKP. Totalnya. Pada form lampiran ini, pada form lampiran keterkaitan SKP CF dengan butir kegiatan, total AK di SKP 2021 tolong dituliskan manual, disesuaikan dengan angka kredit yang dicapai pada tahun tersebut. Ya. Kan ada ya di SKP ada totalnya itu langsung total itu kalau nggak salah. Nah, itu kan ada totalnya itu. Itu langsung dibawa sendiri ya kalau nggak salah ya ada ya. Atau enggak di total manual ini kayaknya. Ya. Oh ya, harus buka di ESKP. Kebetulan ini kan screenshotan ya. Ambil, jadi kita download. Jadi ada kalau di ESKP langsung tertulis, langsung terhitung Pak, secara otomatis. Itu nanti dituliskan di lampiran keterkaitan SKP CF dengan butir kegiatan. Ya. Oke. Sebentar. Sebelum saya lanjut ke pengukuran, barangkali ada yang ditanyakan. Saya tak minum dulu ya. Pak Rizky boleh tanya, Pak. Ini siap. Ya, mengenai tadi jumlah AK sama total AK di SKP 2021 ini kalau ditulis lihat dari yang lama berarti kan 12 bulan ya Pak ya. Padahal kita tadi kan menghitungnya hanya 6 bulan. Atau bagi 2? Memang untuk 1 tahun sebenarnya gini Bu. Ini kenapa sih kami harus tuliskan ini? Saya akan melompat langsung ke laporan. Oh, okay. Nah, laporan ini seharusnya itu adalah 1 tahun. Laporan ini. Nah, ini format yang baru dari PKN. Total angka kredit di sini seharusnya itu memang 1 tahun. Ya. Tapi karena kita 2021 ini istimewa SKP-nya terbagi 2 antara periode Januari, Juni, dan Juli, Desember, maka kami untuk biar di sini keluar juga angka kredit 1 tahun, di form lampiran kesesuaian ini mohon dituliskan manual yang 1 tahunnya. Ya, biar sama hasilnya dengan yang ada di ESKP. Oh, nanti kami masukkan yang 6 bulan, nanti repotnya tidak sama nantinya. Tapi biar sama, karena laporan ini kami barusan dapat 2 hari yang lalu lah. Terus juga rumusan masih banyak yang salah. Ya, rumusan masih banyak yang salah, jadi kami berusaha untuk memperbaikinya, dan ini kami berusaha perbaiki ini. Jadi yang diisi di sini, ngapunten mohon maaf, yang diisi di sini adalah yang
genap 1 tahun. Baru nanti yang 2022 baru bisa seperti ini. Tapi memang yang ini kita buat 1 tahun saja dulu, ya Bu ya. Memang akan banyak diskresi-diskresi di sini kita untuk pemakluman dulu. Seperti itu. Ngapunten. Kira-kira mungkin penjelasan saya bisa dimengerti. Halo, selamat siang. Ya, selamat Pak siang. Rizky. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Waalaikumsalam. bertanya Pak Rizky. Siap, Pak Dokter. Pak Rizky, kami dari instalasi farmasi ada beberapa kemarin sudah berusaha ngisi berkas, tapi komposisi antara SKP dan perilaku itu kemarin sudah dibuat dengan komposisi 60-40. Kemudian pada asumsi yang hari ini itu ada perubahan tentang komposisi tersebut menjadi 70-30. Nah, tapi batas waktu untuk pengumpulan berkas ini kan tanggal 21. Sementara berkas sudah dikumpulkan, kalau nanti harus dirubah itu butuh waktu karena tanda tangan kebetulan Dokter Eka itu mungkin di luar kota posisinya. Nah, bagaimana dalam hal ini, mohon arahannya Pak Rizky. Terima kasih. Nih, sebentar. Ini kan terkait dengan masalah kenaikan pangkat, nggih Pak Yatno. Jadi memang pemberkasan itu kalau bisa sebelum tanggal 21 sudah kita kirimkan ke BKD supaya tidak terlambat untuk proses pemberkasannya. Nah, ini karena masih masa transisi, mungkin yang dikumpulkan masih komposisi yang sebelumnya. Mungkin enggak apa-apa, nggih. Mungkin enggak apa-apa, nanti dibetulkan, Pak. Sambil berproses, yang penting itu dimasukkan dulu saja supaya masuk. Nanti revisinya tolong tetap dikerjakan, disesuaikan dengan komposisi yang 30-70. Karena kan kita harus tetap sesuai dengan aturan yang ada. Nggih. Yang penting berkasnya berangkat dulu supaya bisa berproses. Ini kita tetap kerjakan sesuai dengan aturan Permenpan 8 2021 ini, Pak. Jadi tolong tetap dibuat lagi SKP-nya yang sesuai. Nggih. Membuat lagi SKP yang sesuai, tanda tangan lagi Dokter Eka. Nggih. Untuk yang sudah masuk tetap berjalan, nggih. Nggih, biar pemberkasan dulu biar tidak terlambat. Tetapi tetap membuat yang sesuai dengan peraturan yang baru. Untuk direvisi. Nggih, baik. Nggih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Titin. Nggih, monggo. Nggih. Ya, jadi memang itu salah satu diskresi lagi, jadi kita masih memberikan kesempatan itu. Tidak apa-apa, monggo. Kalau sudah buat, alhamdulillah, jadi kami juga bisa lebih cepat nantinya. Cuma nanti tinggal diperbaiki, direvisi lagi, tetap seperti itu. Oke, Dokter tadi cukup ya, ini memang angkanya kita buat 1 tahun, karena memang untuk kedepannya nanti akan dibuat 1 tahun, nggak apa-apa. Ya, karena memang nanti penilaian ini adalah penilaian 1 tahun. Walaupun yang kita tulis hanya 6 bulannya saja, tapi yang dimasukkan hanya 1 tahun. Oh iya, tadi juga saya mumpung masih ingat di sini terkait dengan yang pindah jenjang ya, kalau nggak salah ya, pindah jenjang ya. Jadi mohon pindah jenjang itu kan berubah mungkin kemungkinan angka kreditnya, otomatis itu pasti juga naik pangkatnya pasti berubah juga. Pangkatnya pasti juga berubah. Itu tolong angka kreditnya dimasukkan semuanya sebelum naik jenjangnya dimasukkan, setelah naik jenjang juga dimasukkan. Jadi biar bisa terukur semuanya. Karena di ESKP kan di SKP itu kan tertulis semuanya, baik dia sebelum maupun setelahnya. Ya, jadi angka kreditnya tolong dimasukkan di kesesuaian sini juga masuk. Terus di SKP-nya nanti juga dibuatkan menjadi indikator. Kalau ternyata sama-sama misalnya sama-sama 6 ya berarti nanti akan ada 12 gitu. 12 indikator. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah, itu lebih detail. Ya. Monggo silakan.
Semoga nggak untuk kenaikan pangkat, karena nggak mungkin kalau naik pangkat Oktober, naik pangkat lagi April, nggak mungkin. Jadi pasti nanti untuk agak lama lah itu prosesnya, untuk agak lama nanti bisa kita diskusikan. Tapi kalau memang bikin SKP-nya ya dibuat seperti itu. Jadi yang sebelum jenjang misalnya dia dari pertama ke muda, yang pertama dimasukkan, yang muda juga dimasukkan. Jika itu pada periode Oktober 2021. Karena saya yakin kalau periode April itu sudah pakai yang baru nanti ketika Julinya, seperti itu. Ya, cukup jelas untuk penjelasan yang tadi ya, dokter ya. Ada lagi Bu Dokter mau ditanyakan? Saya Pria dari Kaliati. Saya mau tanya tentang jumlah AK tadi, Pak. Iya. AK tadi itu kita apa? Yang kita hitung sendiri ya jumlahnya ya kan di apa hasil ASN itu hanya per butir aja. Tapi kalau untuk jumlahnya kita langsung jumlahkan sendiri gitu ya Pak, langsung kita masuk. Iya. Betul. Ya, langsung dijumlahkan manual, langsung taruh situ aja ya. Jadi tidak perlu yang jumlahnya per butirnya di atas, langsung taruh manual di situ aja, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, siap, sama-sama. Oke, setelah ini kita lanjut ke pengukuran. Kalau nggak ada pertanyaan tentang ini, kita lanjut ke pengukuran. Oke, yang diperhatikan hanya yang di kolom 9, nomor 9 ya. Biasanya belum dibuka semua itu, Mbak. Nah, di unhide dulu. Oke. Good. Ya, ini diperhatikan hanya di kolom realisasi saja. Ya. Realisasi disesuaikan dengan yang ada di ESKP-nya lagi, kembali lagi. Ya. Nah, misalnya itu ada 120, ya ditulis di situ 120. Persentase dibuat 100%, enggak ada apa-apa. Itu 6 bulan. Ya. Jumlahnya yang di kuantitas itu bisa ngambil di ESKP. Ya, ada di ESKP ada. Nanti akan saya contohkan seperti ini. Nah, itu ada jumlahnya di situ. Nah, itu per bulannya kan ada, nanti tinggal dikalikan 6. Ya. Oh, ada catatannya ya. Iya, oke, sudah ada rekapnya. Kalau ada rekapnya enak. Ya. Rekapnya berarti 120 katakanlah, karena itu 6 kebetulan 20 kali 6 120. Coba nanti kalau misalnya ada 20, 25, 35 kan beda-beda. Itu kebetulan aja 20 kali 6 ya. Jadi 120 seperti itu. Oke. Ya, nilai itu akan keluar dengan sendirinya semua ke kanan. Jadi cukup mengisi di kolom realisasi saja seperti yang dicontohkan ini. Ya, otomatis semua nilai akan keluar dengan sendirinya. Tidak perlu ngutak-ngatik yang lain. Makanya kenapa kami kunci rumusnya, karena rumusnya ini begitu ribetnya, Bapak Ibu sudah tidak perlu, ini rumus sangat ribet. Kalau kami bukakan nanti ya tambah pusing. Sudah tidak apa-apa. Ya, ini kami buatkan seperti ini, jadi udah langsung keluar nilainya semuanya. Tidak perlu bingung. Nilai 100, keluar nilai 100. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa di sini nilai baik sekarang minimal 90. Ya, nilai baik minimal 90. Bagaimana jika ada yang tidak sampai 90, ya mohon atasan langsungnya melihat lagi bagaimana, apakah memang pantas dinilai segitu. Kalau memang pantas ya sudah, silakan dinilai segitu. Mas Rizky mau tanya boleh ya? Siap. Tadi ada yang 120 itu maksudnya bagaimana ya sebelah kanan tadi? 120 itu berarti nilainya sempurna. Coba itu. Oke. 106. Ya. 100. Yang sebelah kanan itu tadi ada yang 120 itu yang sangat baik tadi loh, Mas Riki. Itu bagaimana maksudnya? Oh itu dah, sangat baik itu dah. Sangat baik, terus sebelah kanan tadi 120 gitu. Kanan sendiri. Oh ini, gini. Nah itu dibuat seperti itu, bawahnya juga bisa yang bawah, ya. Khusus tapi khusus. Nah, seperti itu kan maksudnya? Itu maksudnya bagaimana? Ada yang kadang-kadang 120 gitu, maksudnya bagaimana itu? Ya, itu kasusnya seperti ini. Itu dikembalikan, Pak. Khusus tapi 6. Ya. Jadi gini,
dia target realisasinya melebihi target semuanya. Itu lihat, yang kuantitas 120 menjadi 250. Terus waktunya itu dibalik aja Mbak, coba Mbak. Dibalik aja. 6 tapi di khusus, 5 di khusus. Oke, di 5. Oke, jadi dia melebihi target yang sudah ditentukan. Misalnya tadi 120 menjadi 250. Dan pada waktunya dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat. Ya. Karena di sini membutuhkan minimal 2 nilai sangat baik untuk menjadi 120. Ya. Jadi kalau salah satu aja, hanya satu yang sangat baik, itu tidak menjadi 120. Coba Mbak Yunita dikembalikan lagi itu ke 6. Kembali lagi ke 100. Itu sudah rumus Pak. Nanti kalau kami, ya ada rumusnya, sesuai di permenpannya, kalau kami nanti rumuskan, bakalan lama kita. Sampai besok pagi mungkin Pak. Kita belajar rumusnya ini. Jadi memang ini harus ada 2 minimal nilai bernilai sangat baik untuk menjadi 120. Ya. Kalau masih dia satu aja yang di kuantitas, nggak akan sampai sangat baik. Kecuali di capaian IQ-nya. Ya, di kolom 12 tulisannya sangat baik. Tapi kalau di nilai tertimbangnya, dia itu mempertimbangkan 3 aspek itu. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, kalau itu masih nilai murni kuantitas, ya melebihi target 110, menjadi sangat baik. Tapi kalau dinilai tertimbang di kolom 16, itu adalah menimbang 3 aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Bisa dipahami nggih, Pak? Nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Kenapa itu ada norma khusus? Saya akan jelaskan sedikit. Khusus ini untuk tadi seperti waktu, capaian waktu jika kurang dari waktu yang ditargetkan, nilainya menjadi sangat baik. Tapi kalau lebih menjadi cukup. Hanya seperti itu aja perbedaannya dengan yang normally. Ya. Oke. Nilai ini akan muncul dengan sendirinya pada sheet yang warna kuning tulisan SKP periode 2. Ya, coba Mbak Yunita. Otomatis nilai itu akan muncul di SKP periode 2. Nah, itu yang atas, paling atas. Nah, itu. Sasaran kinerja pegawai SKP akan muncul di situ. Dari pengukuran itu, rumusnya ada di atas itu kan sama dengan pengukuran H berapa. Ya, mohon itu nggak bisa diutak-atik karena sudah kita log. Ya, nilai itu akan pindah dengan sendirinya ke SKP periode 2 yang A. Ya. Oke, jadi sudah tidak usah mikir-mikir lagi. Baik, sebelum itu di bawah itu ada perilaku kerja. Nilai itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari namanya survei perilaku. Mohon diperhatikan baik-baik ini, benar-benar. Kita nomor 1, diperbesar sedikit. Sebelum kita melangkah gimana cara nilainya, di kolom E ada tulisan 45. Tulisan 45 ini menggambarkan level penilaian perilaku dari jabatannya. Jadi tiap jabatan memiliki level penilaian yang beda-beda. Didapat dari mana? Kita kembali ke data pegawai. Ada yang kuning, nah ini. Ahli media tadi mendapat level 45. Berbeda dengan ahli pertama. Coba kita lihat ahli pertama, biar kelihatan bedanya jauh. Survei perilaku akan berubah menjadi 2-3. Seperti itu ya. Lengkap dengan indikatornya juga berubah dengan sendirinya. Jadi kalau dia levelnya pelaksana juga nanti berubah. Levelnya muda berubah. Levelnya madya juga berubah. Begitu juga dengan utama, nanti akan berubah. Norma itu ada di Permenpan 8 2021. Ada lengkap di sana semuanya. Ya.
Kita kembalikan lagi Mak ke level 4, ke levelnya jabatan fungsional ahli madya. Akan berubah lagi. Ahli madya ini tadi. Oke. Nah, berubah lagi. Ya. Levelnya berubah lagi. Itu 4 adalah level minimal yang harus diperoleh. Terus 5 itu adalah level baik yang bisa diperoleh. Dan bisa mendapatkan 1 tingkat di atas level itu jika semua indikator terpenuhi. Seperti apa itu kita contohkan. Di aspek perilaku ini ada 5 sampai 6 aspek. Yang pertama, orientasi pelayanan. Oh ya, 5 aspek, sorry. Orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak dinilai karena untuk jabatan struktural saja atau kepala unit kerja mandiri, ya itu sesuai permenpannya seperti itu. Yang jelas JPT, JA yang memegang jabatan struktural. Oke, ada 5 aspek itu. Kalau kita berarti hanya 4. Yang pertama, orientasi pelayanan. Tiap aspek ada 5 situasi. Nah itu ada 5 situasi dan banyak, ya. Ada 5 situasi. Tiap aspek ada 5 situasi yang ada 3 indikator perilaku kerjanya masing-masing. Masing-masing punya 3 indikator perilaku kerja. Sebagai atasan langsung harus memberikan pengujian atau penilaian terhadap indikator-indikator perilaku tersebut. Apakah sudah dilaksanakan oleh pegawai yang dinilai dengan memberikan tanda V bagi jika sudah melaksanakan dan tanda X atau silang bagi yang tidak melaksanakan. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan cara menilainya tadi. Yang harus dipenuhi itu adalah indikator yang paling atas terlebih dahulu. Jika indikator yang paling atas tidak terpenuhi atau disilang seperti itu, nilai akan muncul di bawah level yang seharusnya. Ya. Levelnya 45, dia mendapat 3. Berarti dia tidak melakukan semua indikator perilakunya. Yang paling atas harus dilakukan. Ya, itu. Harus dibuat V jika ingin ada nilainya. Ya. Baru yang lembar bawahnya atau indikator bawahnya baru bisa dinilai. Jika tidak akan bisa dinilai seperti yang saya contohkan. Itu di X, walaupun yang tengah di V tidak akan bisa menjadi 4. Karena yang paling atas adalah perilaku dasar yang harus dilakukan. Oke. Sampai sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi, ya, yang tanya bingung tadi kayaknya, oh ya, ada yang tanya gini, mau saya lanjutkan, ada yang tanya. Ya, silakan. Jadi tanya. Oke, lanjut ya. Hal tersebut harus dilakukan ke semua aspek, kecuali kepemimpinan. Ya. Jadi tidak perlu menilai 90, 95, 93, 92, tidak perlu. Nilai langsung akan keluar dengan sendirinya di sheet SKP periode 2. Sudah kita rumuskan. Ya. Pak, berarti tadi setelah ngisi itu tadi, dia langsung muncul di nilai ini ya Pak, langsung ya? Yang Ya, dari betul. survei tadi loh Pak? Ya betul, dia langsung muncul dengan tiba-tiba.
nggak bedunduk. Ya, muncul dengan tiba-tiba di situ. Jadi tidak perlu bingung. Ya, itu untuk penilaian Juli sampai Desember. Tenang saja, sudah kami rumuskan, jadi sudah enak. Dan itu jika nanti terjadi punya ide baru, bisa ditambahkan. Ya, oh ya, ya tanda tangannya yang susah ini. Jadi ide baru itu harus tanda tangan direktur, terus gubernur ataupun sampai naik. Jadi dalam lingkup unit kerja yang lebih besar. Mohon maaf Pak, mau tanya. Ya. Iya. Dari KSM Gilut, gini Ya. Pak, dalam penilaian itu akan direvisi, bisakah gitu? Kita sudah kadung nyentang ini, terus kemudian akan direvisi. Misalnya, cross diganti centang atau sebaliknya. Bagaimana Pak? Matur nuwun. Iya, di survei perilakunya saja Bu, diganti langsung bisa kok. Oh gitu. Iya, tinggal ganti aja itu. Misalnya kayak gitu, dengan salah yang misalnya nomor 1 itu, nah Iya. itu salah. Harusnya silang itu, ya ganti aja X. Otomatis di belakang berubah kok dia. Nah itu ya. Oh gitu, bisa ya. langsung ya Pak Ye? Ya, bisa langsung. Yang penting yang di sini jangan diutak-atik. Jika ini udah kami kunci. Ya. Ya, betul nuwun Pak. Siap, terima kasih. Oh ya, level minimal adalah level, nilai minimal sekarang bernilai baik, sekali lagi saya ingatkan adalah 90. Tapi jika Bapak Ibu merasa melihat kinerja pegawai tersebut tidak sesuai, silakan dinilai di bawah 90. Itu sudah aturannya bisa. Ya, boleh sebagai atasan langsungnya punya hak prerogatif untuk memberikan penilaian tersebut. Ya. Apakah boleh itu dinilai 120 benar semua? Ya, sah-sah saja selama atasannya mau. Mungkin sama direkturnya. Yang jelas itu bisa dinilai berapapun. Semua tergantung atasan langsungnya mau atau tidak. Ya. Yang menilai itu maaf, yang menilai itu yang membuat atau kepala ruangan. Tolong diulangi sebentar. Untuk mencentang antara yang nyentang itu ya? Yang nyentang itu apakah yang bersangkutan atau atasannya? Atasan langsungnya. Oke. Di lapangan. Kalau misalnya ada kayak gini ya, instalasi itu kan banyak ya. Ya kasihan kalau nanti yang nilai kasih semua, kasihnya dikasih masukan dari kepala instalasinya. Kepala instalasinya mungkin dapat masukan dari kepala ruangan gitu-gitu loh. Jadi berjenjang iya. Itu seperti itu. Monggo silakan. Ya. Jadi kalau nanti kasihnya yang nilai atau kepala bidangnya yang nilai ya bisa dia nggak kerja nanti nilai survei atau ada sepanjang tahun. Kasihan. Ya. Oke, sampai sini cukup jelas. Oke, sip. Mau bertanya, Oh ya, lanjut, silakan. Ini saya Munali dari GRIU HCU mau menanyakan. Ini kan penilaian saya itu kan dari 1 Juli sampai Desember 2001. Nah, di situ saya jabatan fungsionalnya itu 3 bulan menduduki mahir, 3 bulan berikutnya menduduki ahli pertama. Itu mekanismenya bagaimana saya bisa mendapatkan kedua-duanya, Pak? Mekanismenya disesuaikan di ESKP-nya aja. Sepanjang ESKP-nya mengakui yang 3 bulan sebelum diangkat dalam jabatan fungsional ahli, dituliskan. Ya, dituliskan di SKP-nya, disesuaikan butir-butir tadi. Ya, nah di situ, disesuaikan di situ. Ya, dituliskan semuanya. Misalnya itu yang terampil, terus bawahnya yang ahli dituliskan lagi di situ. Tidak apa-apa. Ya. Seperti itu. Mekanismenya ditulis seperti itu. Kalau untuk data pegawainya yang ditulis adalah yang paling baru. Jelas, karena di akhir tahun kan. Itu. Begitu ya Pak ya. Oke, menghilang. Ya, cukup jelas saya rasa. Ya,
Terus yang lanjutnya adalah SKP periode 1. Nah, ini yang ada perubahan SKP periode kok ada SKP periode, sorry. Ya, ini yang ngisi secara manual. Ya, ngisi secara manual hasil dari SKP yang ada di periode 1 Januari sampai Juni. Itu bisa diambil di situ ya. Hanya pada kolom sasaran kerja itu A dan nomor 1 sampai 5. Diisi sesuai dengan yang ada di SKP yang lama. Yang SKP periode 1 Januari sampai Juni. Ya, tidak apa-apa di situ 79, 80 tidak ada masalah karena nanti nilai ini akan dikonversi ke nilai yang baru pada kolom integrasi. Nah, integrasi ini sudah ternilai dengan sendirinya, tidak perlu bingung dapatnya itu dari mana dan sebagainya. Sudah otomatis, loh kok Januari Juni jadi nilai sekian? Ya, itu dikonversi namanya. Jadi menurut SMN PAN nomor 3 tahun 2021 pada bulan Februari bahwa harus dilakukan integrasi nilai atau konversi nilai antara Januari Juni dengan Juli Desember. Januari Juni dengan SKP lama nilainya dikonversi dulu ke nilai SKP yang baru. Jadi dapatnya segitu. Kalau tadi dapatnya cuma 8 berapa itu? 85,68, konversinya dapat 103,14. Dituliskan langsung otomatis, tidak perlu ditulis lagi jenengan. Nilai langsung keluar semuanya. Yang biru-biru itu predikatnya baik dan sebagainya langsung keluar dengan sendirinya. Ya, otomatis, ya nggak perlu dirubah apapun. Dan itu nilai itu juga akan langsung masuk ke laporannya. Otomatis juga semuanya. Tidak perlu dituliskan apapun. Ya. Lembar ini nanti yang di-print juga. Yang kuning-kuning ya, mohon izin yang kuning-kuning yang di-print. Ya, yang kuning-kuning di-print. Kalau toh nanti ada yang dikembalikan yang warna kuning oleh BKN enggak apa-apa, tapi yang jelas kita untuk memastikan yang di-print, yang dicetak. Ya, itu cetak SKP, cetak pengukuran itu kami berikan seperti itu. Oke, karena BKN mintanya seperti ini untuk kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian lainnya. Ya, memang tadi kalau nggak salah SKP periode 1 nggak usah, tapi kita memintanya untuk sebagai panduan kita juga. Nggak apa-apa, cetak semuanya. Jadi SKP kita nanti nyetak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lembar. Ya. Kita akan nyetak 6 lembar. Formatnya gimana? Landscape atau apa tadi satunya? Landscape satunya apa? Kita bebas, disesuaikan sama ininya aja. Kalau ini Motret. Portrait, ya. Maaf. Berarti masih fokus. Alasannya lali. Ya, jadi memang dicetak sesuai dengan yang ada. Kalau ini misalnya portrait, ya kita cetak portrait. Kalau yang satunya dicetak miring, miring sampai landscape seperti ini, cetak landscape. Ya, jadi tidak ada aturan baku. Kertasnya seperti apa? Kertasnya pakai F4 aja. Jangan gede-gede, nggak ada tempatnya kita. Ya, nanti scan-nya bingung lagi. Pak, ini potret atau landscape, Pak? Nyatanya, Pak, jadinya. Sesuai tampilannya saja. Ini tampilannya landscape. Kalau yang laporan tampilannya portrait, ya portrait. Nah, ini tampilannya kan portrait, sampai dengan cetak portrait. Sesuai tampilannya saja. Yang landscape cuma pengukuran sama laporan. Yang lainnya, SKP sama pengukuran, yang lainnya bisa dicetak. Kertasnya F4 nggih. F4 ya, jangan A3 ya. Atau A0 jangan. Modelan gelondongan kertas. Jangan. Cetak F4 aja. Ya. Baik. Itu cara penyusunannya. Ya, saya rasa cukup jelas, sangat jelas. Pak, izin tanya. Iya, monggo silakan. Untuk yang terkait yang alih jenjang tadi,
kalau ada item pekerjaannya yang sama tetapi jumlahnya berbeda itu bagaimana ya Pak? Angka kreditnya berbeda. Alih jenjang, angka kredit, alih jenjang sama butirnya. Butirnya sama tapi angka kreditnya beda. Alih jenjang ke, dari pertama ke muda gitu ya? Nah, dari yang pertama ke terampil. Oh, dari sama angka kreditnya? Berbeda Pak angka. Oh ya, dituliskan aja dua-duanya. Oh, dua-duanya dituliskan. Iya, dituliskan semuanya. Siap. Terima kasih Pak. Mas Rizky, Pak Rizky, yang jajaran penunjang tadi bisa nggak ya kita dikasih di-share gitu aja, nanti kita akan pelajari. Kalau intinya tadi kan sudah sama ya. Boleh nggak di-share di chat gitu? Apanya? Yang tadi itu loh, untuk yang rencana kinerja itu loh. Oh, yang rencana kinerja di matriks peran hasil ini. Untuk penunjang tadi itu kan untuk pelayanan. Boleh nggak kami itu dapat ini yang untuk kesesuaian itu tadi? Iya. Oh, ditulis gini, iya. Coba Mbak Yunita, ini dicontohkan. Di matriks peran hasil, di bawahnya dokter ahli media itu dikasih satu row lagi. Nah, misalnya di bawahnya layanan pemeriksaan medis itu. Nah, yaitu mau ditambahkan yang untuk biar bisa nyangkut sama penunjang gitu ya maksudnya ya? Penunjang ikut di wadir penunjang. Penunjang ikut di bidang PPM. Dibuka wadir penunjang. Tempatnya bidang PPM. Enggak. Instalasi sanitasi. Ini maksudnya keterkaitan sama butir kegiatan penunjang, bukan penunjang medik. Bukan. Ini dari sanitasi yang menanyakan. Jadi terkaitnya sama bidang PPM. Oke. Matriksnya nanti dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi nanti ada di sana. Nanti di-share ya, berarti ya. Di-share di grup, di chat ini atau bagaimana? Iya, nanti di-share. Nanti di-share ke bidangnya masing-masing, nanti bidangnya masing-masing akan men-share ke Bapak Ibu semuanya. Ya. Mungkin lebih cepatnya nanti akan kita share di koordinator kepegawaian aja Pak Har. Sebetulnya kita sudah menge-share kepada PJK-nya, tapi nanti untuk mempercepat proses, maka kami akan share di koordinator supaya nanti semua segera menyelesaikan dengan cepat. Pada prinsipnya kan mungkin hampir sama mungkin ya Bu ya pada prinsipnya. Jadi ya kita tunggu yang itu Bu, share-sharannya itu. Nggih Pak. Iya, tapi belum tentu nanti ada kayak dokter ahli muda media gitu ya. Enggak ada nanti masalah. Ini sanitarian Pak. Sanitarian nanti tulisannya sanitasi, ya. Nanti sanitarian, ahli ada muda, ahli media, ahli utama, nanti seperti itu. Berikutnya nanti di kepala seksi perbekalan medik. Ya, sampai sini masih ada pertanyaan. Ini laporannya nanti ditandatangankan secepatnya. Bagi saat tadi yang sudah terlanjur. Selamat siang. Iya, silakan. Dari mana? Dari forensik. Kalau dari ATLM juga bisa di-share juga, Pak Mas Rizky, bagaimana mekanismenya atau hampir sama cara pengisiannya? Mekanismenya sama semuanya, cara buatnya SKP sama semuanya seperti ini, Pak. Ya, mulai ada contohnya, Mas. Ada contohnya mungkin, Mas. Ya, kalau contohnya gini aja, Pak. Kita berdiskusi sendiri aja. Nanti habis waktu contohnya semuanya bisa ini, Pak. Cuma sampai besok pagi bisa ini, Pak. Ya, caranya sama. Caranya sama. Seperti tadi semuanya seperti ini. Kalau fungsional caranya sama. Ya. Ada memang beberapa teman-teman yang sudah membuat seperti ini, ada yang seperti tadi yang dicontohkan pertama juga ada. Monggo silakan. Caranya tapi seperti yang kami contohkan ini tadi. Ya, memang akan sangat berat ketika membuat di matriks peran hasilnya gitu. Tapi kita pelan-pelan. Caranya makanya seperti ini. Jadi kami lihat di Permenpannya. Jadi kata-kata rencana kinerja itu kami ambilkan dari Permenpan yang di unsurnya. Jadi kalau di kolom butir kegiatan itu
kan ada kolom unsur, subunsur, butir kegiatan, angka kredit, satuan, dan pelaksananya. Nah, kami ambil dari kata-kata layanan pemeriksaan medis yang optimal itu dari unsurnya. Jadi yang paling gelondongan paling besar. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi untuk membagi-bagi, karena biasanya kalau di subunsur itu beda-beda nanti. Nah, kalau dokter kan mau dokter madya, pertama, muda, itu kan sama-sama melakukan layanan pemeriksaan medis. Jadi kami ambilkan dari unsurnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya itu radiografer yang ngambilnya dari yang unsur yang paling besar, atau sanitarian juga ngambilnya dari situ, bidan juga ngambilnya dari situ, perekam medis dari situ, semua jabatan fungsional. Seperti itu. Atau Pak Rizky ya, butir kegiatan itu bisa disesuaikan dengan info jabatan di PKD Master gitu. Rencana kinerjanya. Kalau butir kegiatannya iya dari e-master, ya bisa. Ya, kan bisa itu. Ada info jabatan itu ada pranata, ada penyelidik, ada mahir, ada ahli madya pertama. Itu mungkin disesuaikan dengan info jabatan ya. Mungkin untuk yang terkait untuk perubahan ini hanya sedikit aja ya Mas Rizky. Oke, kalau butir kegiatan ya pasti menyesuaikan dengan jabatannya masing-masing, pasti beda kan, pasti beda. Butir kegiatan sampai ada perubahan di butir-butir kegiatan. Iya, butir kegiatan pasti kan beda-beda. Ya kan? Yang jelas yang di rencana kinerja ini loh Pak. Kalau butir kegiatan pasti beda-bedanya. Itu yang akan membedakan jabatan fungsional ahli dengan terampil, ahli madya dengan ahli pertama, itu yang akan membedakan di situ. Ya, kalau rencananya sama, tapi butirnya yang berbeda, otomatis di indikator kinerjanya juga bisa berbeda, seperti itu Pak. Kalau kita mau apanya ya, yang perfectnya lagi, memang rencana kinerja tidak boleh sama per orang, tapi janganlah. Nanti aja itu, nanti untuk 2022 insya Allah, atau 2023. Ya, nanti kita akan buat yang lebih baik daripada yang ini. Sekarang, karena tadi untuk percepatan dulu, ya kita diskresikan hal-hal tersebut. Itu ya Pak ya? Ya, siap. Contohnya, Ngapunten, kami contohkan sampai bidang memang yang ada PK-nya, perjanjian kinerjanya. Jadi biar lebih jelas saja. Seperti itu. Ya, sampai sini. Ini akhirnya Bu Dokter ini ya jadi, tapi saya nggak tahu butir kegiatannya sama atau enggak. Tapi kira-kira seperti itu ya Bu Dokter ya. Nanti kalau misalnya mau diganti di kesesuaian butirnya silakan. Terus tinggal mengganti di indikator kinerjanya diganti pakai kata-kata jumlah. Melakukannya ganti jumlah. Atau pelaksanaan ganti jumlah. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Memang kalau nggak nyoba langsung itu berat, tapi kalau misalnya pas bawa laptop langsung enak. Seperti ini, makanya tadi saya mau contohkan seperti ini. Tapi kalau kami contohkan satu-satu per jenjang perjabatan, ada sekitar 20 lebih jabatan fungsional di sini. Ya lumayan kemeng maksudnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, ya nanti kita bisa diskusi bareng. Insya Allah semua paham lah. Saya yakin Bapak Ibu bisa di sini. Ya, pasti bisa dan bisa. Oke, terima kasih dari saya. Harapan saya nanti Mas, materi ya, di-share ya sesuai dengan yang disampaikan Pak Bu Veronica tadi. Oke, siap Bapak. Kami share setelah ini ya, karena kami juga masih mendapat format yang baru tadi dari BKD, kami juga butuh waktu sebentar ya. Kebetulan tenaganya cuma sedikit, jadi kami pelan-pelan ya, tapi kami berusaha untuk secepat mungkin. Terima kasih kalau begitu atas perhatiannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.